yang terhormat Ketua satu Bapak Dr. Muhammad Yahya Magister Pendidikan Islam, yang sama-sama dihormati Bapak Dr. Muhammad Yahya Magister Pendidikan Islam. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi PAI, KPI, Ketua Prodi PIAU, Ketua Prodi HTN dari Prodi SPPI, serta staf dan dosen, Bapak Ibu dosen SPPI dari yang bergabung. Saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menciptakan manusia beserta alam semesta sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan yang berbahagia. Salawat bersalam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersalawat atas beliau mendapat syafaat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, dalam kegiatan rutin kajian rutin, yaitu kegiatan keilmuan dosen dalam penelitian dan pengembangan dosen. Ini adalah kegiatan yang kedua atau berbeda dengan narasumber yang berbeda. Dan ini adalah dokter baru kita. Masya Allah. Kita ucapkan selamat kepada Pak Dr. Muhammad Yusuf atas gelarnya dan sudah. Semoga yang lainnya bisa mengikuti. Dengan materi yang akan kita kaji pada siang hari ini, yaitu menjudul jati diri pendidikan Islam dalam perspektif filsafat, proses, mindset, dan implikasinya bagi pengembangan institusi. Baik, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Pendidikan Islam memberikan ilmu kepada kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada beberapa dosen sekalian yang dalam kesempatan ini karena kebetulan saya itu di dapat bagian saya jadi mau itu harus tampil walaupun mungkin ya seadanya ya sekalian. Sebelum materinya ini dipresentasikan ada dua hal mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai penyaji pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa topik ini itu adalah topik harian kita, maksudnya adalah pengalaman harian kita. Jadi ini sangat ringan sederhana, gitu. Hanya saja istilah-istilah filsafat yang seringkali membuat menjadi agak kompleks ya. Jadi tidak terlalu ya sederhana. Mungkin nanti teman-teman akan melihat kok gitu aja, ya memang begitu gitu. Nah yang kedua, saya mohon maaf bahwa di dalam penyajian ya, mungkin slide-slide-nya banyak teks-teks panjang gitu, karena kesulitan saya secara pribadi untuk membuat rumusan-rumusan pendek untuk mengungkapkan ide dan gagasannya sehingga terkesan panjang. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari judulnya ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ini objek materialnya, maksudnya istilahnya itu adalah
jati diri pendidikan Islam, objek materialnya, sedangkan objek formalnya itu adalah filsafat proses, dan konteksnya itu adalah aplikasinya bagi pengembangan diskusi. Yang kita maksudkan sebagai objek material di sini adalah yang dikaji dalam kesempatan ini, yaitu jati diri pendidikan Islam. Sedangkan objek formal ini cara pengkajian kita, dari sudut pandang kita, perspektif yang kita gunakan untuk menganalisis soalan yang menjadi pendidikan Islam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di judul ini sudah terlihat bahwa pendidikan Islam atau jati diri pendidikan Islam itu tidak kita kaji berdasarkan pendekatan teologis. Maksudnya tidak kita kaji dari perspektif Al-Quran dan Hadis misalnya. Ya, karena kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya saya sederhana, karena misalnya cuma ini. Nanti bagaimana pendidikan Islam itu dalam perspektif Al-Quran Hadis dan seterusnya mungkin Pak Dr. Umar mungkin yang akan punya kompetensi untuk berbicara. Itu sekilas tentang judul kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau punya hadis mohon dikasih tahu saja. Berjalan. Jadi sambil jalan sambil menunggu supaya sekalian mudah-mudahan sembuh gitu ya. Diganti ambil dia. Mencari mana diganti. Bisa. Coy. Tidak lah. Film ya, laptopnya sudah ada di tempat. Habis tugas. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ya dalam suatu artikel itu kita menyajikan masalah terlebih dahulu ya. Di dalam kesempatan ini ada problem tentang jati diri itu sendiri. Problemnya adalah problem epistemologis, problem tentang pengetahuan. Kemarin memberikan media dengan istilah itu. Jadi ada persoalan pengetahuan atau persoalan epistemologis ketika kita ingin mengetahui persoalan jati diri itu sendiri. Persoalan yang pertama itu adalah problem objektivitas. Maksud objektivitas di sini adalah apakah kita sungguh-sungguh mampu atau dapat mengetahui jati diri yang sebenarnya itu seperti apa? Karena dari kata jati diri itu sendiri sudah tergambar bahwa diri yang sejati kira-kira seperti itu, atau diri yang sebenarnya. Nah, di sini ada misalnya ada pertanyaan bahwa apakah yang kita tangkap atau pahami mengenai diri seseorang atau sesuatu, diri seseorang atau sesuatu ini bisa bisa itu benar-benar dirinya yang sebenarnya, ataukah dia atau dirinya yang sudah kita proses dengan rasa senang atau tidak senang, ya. Itu unsur subjektif. Dapatkah kita menemukan hal-hal objektif yang ada dalam diri seseorang atau sesuatu tanpa melakukan prasangka yang mengabulkan pemahaman kita terhadapnya? Kadang sering muncul istilah, misalnya kita sering mengatakan, nah, keluar aslinya dia sekarang, seperti itu ya. Ungkapan itu seakan-akan mau mengatakan bahwa dalam diri seseorang itu ada yang inti, substansi atau yang sebenarnya, sehingga kita mungkin mengatakan bahwa nah itu keluar aslinya dia, misalnya seperti itu. Nah, pertama adalah persoalan objektivitas, yaitu mungkinkah kita mendapatkan gambaran objektif atau yang sebenarnya. Objektif itu berarti kita mengajukan objeknya, bukan dipengaruhi oleh unsur subjektivitas kita. Nah, zaman sekarang objektivitas itu menjadi tuntutan dari zaman modern bahwa semuanya harus objektif. Itu pertama tentang problem objektivitas dalam pengetahuan. Yang kedua,
masih dalam hal subjektivitas. Kalau objektivitas, objektif artinya kita menggambarkan sesuatu itu sesuai objeknya, apa adanya. Kalau subjektif berarti kita menggambarkan sesuatu itu berdasarkan selera pribadi kita. Sehingga label-label atau apa anggapan-anggapan yang kita labelkan dengan orang lain itu sebenarnya adalah subjektivitas kita. Nah, misalnya kalau di UIN kita sering mungkin cerita, wah pelayanannya misal ya bukan pelatih bukan sebenarnya. Misalnya, wah kalau pendidikan di UIN itu misalnya pelayanannya buruk misalnya. Nah itu bersifat subjektif atau bersifat objektif. Nah itu kan menyangkut jadi kedirian sebuah universitas atau kedirian seseorang. Nah itu subjektivitas. Jadi dalam tradisi filsafat, usaha untuk memahami jati diri itu juga tidak mudah, gitu ya. Karena ada subjektivisme, ada objektivisme, gitu ya. Kemudian ada yang berusaha untuk mensintesiskan keduanya, misalnya seperti Kant, ya, nah, Kant juga tidak mengatakan bahwa kita tidak mungkin mampu memahami dia dalam dirinya sendiri atau gaslitansi. Kalau kita mau tahu Pak Kamsi, itu yang kita tangkap Pak Kamsi dalam dunia yang nampak dalam kita. Tapi Pak Kamsi dalam dirinya sendiri itu kan luput dari pengetahuan kita. Artinya kita tidak mampu menjangkau kedirian Pak Kamsi yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu kan? Nah itu yang disebut dengan subjektif. Nah, kesulitan untuk memahami jati diri secara terang dan jelas pada dasarnya disebabkan oleh kenyataan bahwa jati diri bukanlah sesuatu yang bersifat permanen tanpa perubahan. Jati diri bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak awal dan tinggal ditemukan dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, untuk memahami jati diri, termasuk jati diri Islam, jati diri bangsa, jati diri kita sebagai manusia dan lain-lain yang berkembang tersebut, kita akan memanfaatkan sebuah filsafat yang berbicara mengenai proses terjadinya sesuatu, yaitu filsafat proses atau filsafat organisme. Dalam filsafat ini dinyatakan bahwa yang ada bukan pertama-tama benda-benda partikular, artinya bukan benda besar yang pertama itu, melainkan sebuah peristiwa. Peristiwa itulah yang melahirkan sesuatu, atau sesuatu terbentuk serta membentuk diri di dalam suatu peristiwa. Ini ada karena dia adanya karena Saya tidak tahu ya. Remang saya juga remang, maksudnya tidak tahu ini bisa dipahami seperti ini. Tapi menurut saya itu biasa. Nah, jadi apa itu jati diri, termasuk jati diri pendidikan Islam, dari bagaimana pembentukannya? Inilah yang menjadi pembicaraan kita, yang nanti akan kita coba terangkan atau jawab melalui filsafat organisme Whitehead. Ini latar belakang sedikit tokohnya ya. Whitehead itu lahir di Inggris pada tahun 1. Dia besar dan tumbuh berkembang dalam situasi zaman dengan sains organ tubuh yang berkembang, ya. Itu membentuk pribadi Whitehead dan pemikiran-pemikirannya. Dia ahli matematika, jadi bukan seorang filsuf, dia seorang matematika, tapi pembelajaran atau diskusi yang dia terima di luar jam-jam kuliah itu memungkinkan dia untuk mempelajari banyak hal, termasuk filsafat dan lain-lain. Jadi dalam konteks ini saya pikir LP2M itu sudah tepat gitu ya menyelenggarakan diskusi-diskusi karena memungkinkan para dosen atau mahasiswa untuk memperluas perspektif gitu. Ini beberapa karya gitu ya yang ditulis oleh Whitehead. Ada proses analytic, ini adalah yang sering disebut diacu sebagai filsafat proses. Ada science and modern world, ada function of reason, ya, fungsi penalaran. Dia menulis juga tentang agama, itu religion in the making, ya, berbicara tentang perjalanan manusia yang terus-menerus dalam pencarian Tuhan. Dan Whitehead juga menulis buku ya tentang pendidikan di dalam judulnya Games of Education, jadi bahasa Indonesia. Nah,
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membicarakan bagaimana jati diri pendidikan Islam dalam perspektif filsafat proses itu, kita perlu melihat atau memahami atau mengkaji beberapa istilah atau pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam filsafat proses itu sendiri. Ada 5, ada satuan aktual, ada kreativitas, ada Tuhan, ada objek-objek abadi, ada prehensi. Ya. Sebagian saja mungkin yang akan kita bicarakan yang teman-teman lebih kita lihat ya. Nah, di satuan aktual adalah kenyataan dasar yang membentuk realitas atau kenyataan atau ada. Jadi, Bapak Ibu sekalian, realitas, kenyataan atau ada itu adalah sinonim. Jadi apapun itu bisa kita tampung dalam rumusan dia realitas atau kenyataan atau ada. Entah itu benda dan seterusnya. Benda, tumbuhan, hewan, manusia dan Tuhan adalah satuan-satuan aktual. Nah, setiap satuan aktual ini yang khas bagi KWN adalah bahwa dia adalah beraktivitas. Jadi batu itu walaupun dia benda mati dalam perspektif proses itu dia ada aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya tiada lain daripada membentuk dan mewujudkan diri dengan menggunakan bantuan data yang diterima dari masa lalunya. Lanjut ya. Nah, terdapat prinsip umum yang berlaku bagi satuan-satuan aktual, baik tumbuhan, manusia, binatang, tumbuhan maupun benda mati. Prinsip umum tersebut adalah proses. Jadi, prinsip proses itu menyatakan bahwa hakikat setiap satuan aktual atau yang ada atau pengada atau beings itu ditentukan oleh bagaimana dia mewujudkan diri dalam proses menjadi dirinya. Jadi siapa kita? Itu sebenarnya siapa diri kita itu sangat ditentukan bagaimana proses kita membentuk diri kita seperti itu. Nah, Whitehead membedakan dua aspek proses, yaitu proses konkresi dan proses objektifikasi. Proses konkresi adalah proses satuan aktual, benda-benda, manusia dan seterusnya itu menjadi atau membentuk diri dengan melibatkan warisan masa lalu dan subjektif A. Jadi dalam membentuk diri kita itu, termasuk pendidikan Islam itu, kita menggunakan dua hal, yaitu datum, warisan masa lalu, data-data itu, lalu kemudian idealisme diri atau cita-cita diri atau citra diri atau yang dalam filsafat Whitehead disebut sebagai subjektif A. Ini akan lebih mudah kita memahaminya kalau kita teman-teman khusus yang menyusun borang. Dalam proses penyusunan borang, ED itu bukan evaluasi diri. Itu adalah proses pembentukan diri program studi. Subjektif A-nya itu terkandung di dalam visi sebagai idealisme diri yang diidentifikkan. Sedangkan datum atau warisan-warisan data masa lampau itu adalah data yang kemudian kita gunakan untuk membentuk diri. Sedangkan proses objektifikasi adalah perubahan atau transisi dari satuan aktual yang telah mencapai penuhan diri ke proses menjadi datum bagi munculnya satuan aktual yang baru. Baik, itu prinsip umum yang pertama tadi proses. Lalu satuan aktual itu ada prinsip kedua, yaitu kreativitas. Karena segala sesuatu dalam keadaan menjadi, sesuatu itu berubah, membentuk diri atau berproses, maka dalam sesuatu itu, dalam satuan aktual itu maksudnya, diperlukan adanya prinsip dasariah yang memungkinkan proses gerak tersebut. Prinsip dasar tersebut adalah kreativitas. Nah, jadi dalam segala sesuatu itu ada kreativitas. Yang dimaksud kreativitas dalam filsafat Whitehead adalah prinsip yang mendasari proses progresi yang melahirkan satuan aktual baru dan banyak satuan aktual lain yang sudah komplit atau mencapai kepenuhan. Kreativitas bukanlah satuan aktual, tetapi daya yang terdapat dalam satuan aktual. Kreativitas adalah prinsip novelty atau suatu daya cipta dari sesuatu. Ini lewat aja mungkin ya. Objek-objek apa ini lewat ya. Nah, prehensi. Ini poin pentingnya juga, prehensi. Prehensi adalah aktivitas atau kegiatan mencerah
atau mengambil unsur-unsur dan lingkungan atau data itu dalam proses pembentukan diri setiap satuan aktual. Whitehead membedakan dua macam prehensi, yaitu impulsi dan eksklusi. Proses impulsi adalah memasukkan unsur-unsur lingkungan ke dalam proses pembentukan diri oleh satuan aktual yang sedang dalam proses menjadi. Jadi dalam membentuk diri itu kita mengambil data-data. Kalau KPI mau B atau unggul nanti dia pasti melakukan impulsi mengambil data-data. Menyiapkan data-data yang ada di pasar. Sedangkan eksklusi itu adalah mengeluarkan, jadi data-data yang tidak relevan itu disingkirkan. Seperti nanti akan kita lihat pada gambar. Nah, ini proses prehensi itu seperti ini. Jadi katakanlah ini satuan aktual A ini adalah satuan aktual, B ini juga satuan aktual. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan bahwa B ini satuan aktual yang sedang berproses membentuk diri. Sedangkan yang A ini satuan aktual yang telah mencapai kepenuhan. Istilah kepenuhan itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Ketika kita misalnya dulu 2015 misalnya KPI sudah terakreditasi dengan skor sekian, itu disebut satuan aktual yang telah satisfaction, yang telah mencapai kepenuhan diri dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Nah, dalam proses membentuk diri ini satuan aktual ini seperti yang saat ini sedang terakreditasi, kita menyerap unsur-unsur lingkungan yang tadi kita sebut impulsi ya. Misalnya di sini ada jurnal-jurnal dosen, kita ambil misalnya N ini misalnya jurnal yang relevan dengan orang program studi misalnya. Ya. Maka oleh diri program studi itu impulsi ambil. Sedangkan jurnal-jurnal lain atau data-data lain yang tidak relevan itu disingkirkan melalui garis-garis khusus ini. Jadi itulah proses koherensi, artinya dalam membentuk diri kita, menciptakan diri kita, misalnya dalam proses itu, kita menyesuaikan data-data itu dengan visi kita, ya, sehingga diolah data itu. Nah, mekanisme pembentukan diri itu, kalau kita lihat kembali di sini bisa digambarkan seperti ini. Dalam diri kita, termasuk satuan aktual apapun itu, termasuk benda-benda, tumbuhan, hewan, dan seterusnya, itu tadi ada yang namanya citra diri, subjektif diri. Lalu ada data. Ini citra diri ini kalau dalam pendidikan mungkin kita samakan dengan visi, ya, idealisme yang diri. Sedangkan data ini bahan-bahan yang kita gunakan dalam rangka memberikan citra diri. Jadi terjadi pengolahan di sini, data-data ini diolah berdasarkan relevansinya, mana yang relevan mana yang tidak, proses inklusi tadi. Nah, setelah proses ini diolah, lalu kemudian diambil keputusan, maka data-data itu atau diri itu mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan. Kepenuhan itu artinya dia sudah mencapai definitif, sudah jadi, tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi dalam segala sesuatu itu ada cita-cita diri. Dalam bentuk mau dibaca data. Ini lewat ya. Nah, dalam beberapa proses jati diri itu apapun itu sekali lagi, dari diri pendidikan, dari diri bangsa, dari diri kita sebagai manusia, itu terdapat unsur yang tetap, terdapat unsur yang berubah. Dalam jati diri terdapat unsur perubahan dan unsur permanensi. Misalnya, walaupun seseorang atau sesuatu berubah, namun yang berubah tersebut tetap orang atau sesuatu yang sama. Dengan demikian, walaupun seseorang berbeda pada saat itu 10 tahun dan 20 tahun pribadinya, maksudnya jati dirinya, keduanya tetap merupakan orang yang sama. Itu berarti bahwa jati diri itu mengandung unsur permanensi dan juga unsur perubahan. Oke, ini kesimpulan. Ya. Berdasarkan filsafat proses Whitehead di atas dapat disimpulkan bahwa satuan aktual adalah suatu diri yang berproses. Dalam proses tersebut yang dinamakan jati diri adalah kumpulan atau total kepribadian atau diri yang berbentuk dari waktu ke waktu. Dengan demikian, jati diri bukanlah sesuatu yang sudah final tinggal ditemukan, sehingga di sini berlaku
suatu prinsip yang menyatakan bahwa ya everything is always becoming, artinya segala sesuatu itu sedang proses menjadi, proses membentuk diri, kita ini sedang proses membentuk diri. Nah, sekarang kita masuk ke jati diri pendidikan Islam. Jati diri pendidikan Islam itu seperti apa? Ya. Dengan mengikuti alur berpikir dalam satu proses yang menyatakan bahwa jati diri adalah kumpulan kepribadian yang terbentuk dari waktu ke waktu, maka dapat dinyatakan bahwa jati diri pendidikan Islam pun juga merupakan kumpulan dari pendidikan Islam yang berkembang sepanjang waktu. Hal ini berarti bahwa tipe ideal pendidikan Islam, apapun itu rumusannya, mau integrasi interkoneksi ilmuwan, mau apa itu Islam transformatif dan seterusnya, Islam terpadu lah pada seterusnya itu ya. Tipe ideal pendidikan Islam apapun rumusannya lebih merupakan angan-angan atau dalam suatu proses disebut sebagai aim daripada sesuatu yang telah wujud dalam kenyataan. Jadi kalau kita menggambarkan misalnya pendidikan Islam itu menghasilkan lulusan yang santun secara moral, cerdas secara intelektual, kaya secara finansial misalnya, itu lebih merupakan suatu angan-angan atau idealisme daripada sesuatu yang hadir dalam kenyataan. Nah, implikasi bagi pengembangan institusi sekarang. Nah, lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil tentang pendidikan Islam dalam bersama proses itu? Nah, karena segala sesuatu sedang dalam proses, maka ya, gitu ya, kita jangan putus asa atas pencapaian pendidikan Islam yang jauh tertinggal dibandingkan pendidikan Barat, karena pendidikan Islam masih terus dalam proses menuju. Itu yang pertama. Yang kedua, selaras dengan konsep datum atau data dan subjek aim atau citra diri dalam bersama proses, maka praktisi pendidikan Islam perlu, ini poin tekannya, menyediakan data yang relevan sebagai bahan dalam pembentukan diri diskusi. Di samping itu juga perlu merumuskan kejelasan visi pendidikan Islam sebagai gambaran idealisme diri yang ditunjukkan. Jadi kesimpulan kita sederhananya bahwa segala sesuatu termasuk jati diri pendidikan Islam itu bukan sesuatu yang tidak ada kemudian tinggal ditemukan, tetapi adalah sesuatu jati diri yang terbentuk dari waktu ke waktu dan terus dalam proses menjadi. Di dalam proses membentuk diri itu kita melibatkan cita-cita diri, idealisme diri, atau subjek diri, dan data. Bagi kita dosen mungkin dalam konteks STAIS katakanlah seperti itu, menyediakan data yang relevan bagi lahirnya jati diri prodi yang unggul misalnya, itu sesuatu yang dituntut. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah memberikan kebaikan ya tentang jati diri dan pendidikan Islam dalam perspektif filsafat. Baik, selanjutnya yaitu adalah diskusi bersama, sesi tanya jawab. Mungkin kita silakan kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan apa nih kira-kira yang gambaran jati diri kita, jati diri pendidikan Islam ya. Silakan pada Bapak dan Ibu dosen itu silakan untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan yang ingin didiskusikan. Bukan silakan minum bukan? Dulu Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang filsafat harus dihadapi dengan senyum. Gitu ya. Iya. Senyumin aja. Nah, kita sekarang lagi filsafat proses. Jadi saya mencoba mencari-cari modal. Nah, bagi kita filsafat ini sesuatu yang jarang ada dalam pikiran kita. Apalagi kita nak mikir ya. Tapi ini
kita tidak bisa menafikan perkembangan pengetahuan induknya kembali kepada filsafat. Suka atau tidak suka, hobi atau tidak hobi, ini tidak bisa lepas dari seorang yang di dunia kampus. Baik, itu sebagai pengantar. Tadi kita mendengar tentang penjelasan filsafat dalam konteksnya proses, ya. Kalau filsafat dalam pikirannya itu pasti proses. Karena istilah filsafat itu cuma satu, yang abadi di dunia ini satu, adalah perubahan. Maka kalau perubahan itu pasti satu proses. Tadi dikatakan dalam proses itu, ya, adanya dua aspek, objek dan subjek. Kalau objek sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, walaupun tidak bisa dicium, baru bisa mendapatkan satu anggapan dari manusia yang memperhatikan benda itu, maka hasil pemikiran itu adalah subjek. Nah, kalau subjek itu biasanya ya tendensius, adalah cenderung ego, ingin menyatakan pendapatnya itu benar sendiri. Nah, bicara tentang jati diri pendidikan agama Islam, kalau ada dua aspek itu, saya melihat di ujung daripada judul makalah itu adalah institusi, artinya kelembagaan, yang perlu ditampilkan kembali dari objek yang ada dalam konteks perguruan tinggi kita. Artinya kan langsung to the point saja, ya. Objeknya yang bagaimana, ya, sehingga menampilkan subjek pemikiran-pemikiran dari para aktivis ada dengan aktivitas yang ada. Nah, tadi belum tergambarkan, ya, secara kelembagaan itu apa untuk dalam rangka ya proses ya, meningkatkan jati diri, karena perubahan itu dari data-data sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan di lembaga kita ini bagaimana bentuk realnya dan dari jati diri lembaga kita sebagai institusi. Kalau tadi cuma baru singgung dengan borang-borang, mungkin ada pemikiran-pemikiran dengan pemikiran jati diri kita ini, prosesnya itu akan lebih dinamis. Karena perubahan itu, proses itu adalah sesuatu yang dinamis itu sendiri. Kita melihat yang untuk memberi nilai tambah dari teori-teori, apalagi pemikiran filsafat ini, bentuk dalam realnya subjek ya, untuk objek yang ada di lembaga kita. Terima kasih. Boleh. Silakan lagi. Silakan yang lain, jika ada. Silakan Pak Mo. Baik. Saya mulai dari dasar dulu. Jadi ini prosesnya, proses tentang perubahan. Saya itu lupa istilah dalam kalau orang meninggal itu kan diidentifikasi. Diidentifikasi. Ya. Artinya orang meninggal, kalau sudah diidentifikasi berarti kan sudah identitasnya jelas. Nah, dalam sebuah proses kebahasaan
ternyata saya menemukan dua pemahaman berbeda dari lihat di sini. Ada identification itu adalah pemahaman dari ini saya lihat ya, itu adalah sesuatu yang berubah. Padahal pada sisi lain kalau kita merujuk daripada apa tadi oleh peristiwa sebuah mayat manusia dikatakan diidentifikasi, berarti tidak ada perubahan kalau sudah diidentifikasi. Sudah seperti itulah itu bahasa yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan sebuah proses perubahan jati diri dalam konteks global hari ini. Ketika kita semakin membangun jati diri, ternyata di situ ada proses penipuan yang luar biasa. Semakin kita ingin kenal, maka kita semakin banyak dihinggapi oleh proses-proses yang kamuflase. Ingin cantik itu jati diri, proses jati diri. Tapi ternyata di situ ada proses tambal sulam dan lain sebagainya. Ya itu kan artinya kan jauh-jauh. Jadi identifikasinya itu jati dirinya itu yang mana? Jati diri yang sebenarnya atau jati diri yang memang di kamuflase tadi. Contoh dalam pendidikan kita, semakin buram kita semakin lengkap, maka tingkatan tentang apa itu bohong dan ngarang itu semakin tinggi. Nah ini mungkin perlu apa itu perlu apa? Apakah memang jati diri yang diungkapkan dalam teorinya Wilhelm ya? Itu memang jati diri seadanya? Apakah memang proses natural seadanya? Atau memang menggabungkan antara apa itu keseluruhan dari apa itu dari teori-teori yang ada tadi? Itu yang ingin saya tangkap dari ya memang agak ruwet gitu kan bahasanya agak ruwet gitu kan. Tapi kalau filsafat mah harus ruwet gitu kan. Kalau nggak ruwet bukan filsafat gitu kan. Tapi ya kita harus sederhana aja lah. Artinya saya ingin melihat bahwa identification dengan apa itu dengan jati diri itu kira-kira sama atau tidak gitu aja. Identifikasi dengan jati diri itu. Yang kedua tadi, semakin kita menunjukkan jati diri, kenapa? Justru kita semakin banyak penipuan terhadap diri kita. Kan? Terima kasih. Aku bingung. Saya berupaya menyederhanakan dari bahasa pada nah, dia itu kan dari objek materialnya itu tentang pendidikan ya. Jati diri pendidikan, kemudian objek formal itu teori apa namanya dari Wilhelm konteksnya itu bahwa institusi kita coba kita balik. Misalnya itu kan jati diri pendidikan Islam apa namanya dalam perspektif Wilhelm ini sebenarnya coba kalau diceritakan dulu tentang jati diri pendidikan Islam dulu. Jadi agak lebih renyah memahami istilah-istilah itu dan sebagainya itu tadi. Aku yakin kawan-kawan ini sebenarnya apa namanya pengen untuk ngomongnya. Cuma karena bahasa yang kurang renyah dari istilah ini, karena mana ya, misalnya Immanuel Kant, misalnya Thomas Kuhn dan sebagainya itu kan membahas tentang istilah itu sih sebenarnya tentang bagaimana prosesnya. Thomas Kuhn juga scientificism itu kan Thomas Kuhn yang membahas itu. Sedangkan Immanuel Kant itu membahas tentang ini dari sebenarnya kalau memang kajian ini kita ambil pengistilahan lain dari pendidikan Islam itu tadi, aku yakin dia jadi lebih menarik. Nah, sekarang ini ya, yang ini kan dibahas dulu tadi apa namanya yang kami bahas pertama tadi itu tentang jati diri pendidikan Islam, tapi tidak dikelola secara khusus tentang ini. Kemudian objek formal ini tadi, teori ini tadi, objek formalnya. Sebenarnya teori itu yang dibahas dari pertama,
lebih baik pendidikan Islam dulu sehingga kajiannya itu tadi lebih mengena dari proses itu sendiri. Nah sehingga timbullah sebuah kesimpulan yang lebih tepat gitu untuk membahasakan istilah yang bagusnya tadi itu sehingga lebih mengena. Itu mungkin itu kesalahan saya. Ada lagi yang lain silakan. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ketika di sini mulai membahas tentang jati diri pendidikan Islam, apalagi disandingkan dengan teori tentang proses tadi ya. Saya nggak tahu istilah filsafat tadi. Saya kira itu proses. Ya. Nah, seakan-akan pendidikan Islam itu belum menemui jati diri dan belum sampai pada puncak tertingginya. Karena dari kajian saya, karena saya memang mengajar di fakultas sejarah, dari kajian sejarah sebenarnya pendidikan Islam itu sudah dari dulu sudah mencapai puncaknya. Kalau disandingkan dengan filsafat dari tahun 1800-an, saya kira yang hasil dari penelitian beliau ini, ketika dia mengamati jati diri dan disandingkan dengan pendidikan Islam, pendidikan Islam itu sudah memiliki jati diri yang sebenarnya, dan itu sudah digambarkan ketika Islam menguasai peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Nah dari situlah yang mulai memunculkan ilmu yang lain, dan saya kira sekarang itu hanya saja proses itu kembali ke awal. Ada pengaburan pendidikan Islam sesuai dengan jati diri yang sebenarnya. Artinya jati diri sudah ada, hanya saja kita kehilangan jati diri yang sebenarnya karena pengaburan dilakukan oleh filosof dari barat itu sendiri. Nah, tinggal sekarang saat ini kita ingin kembali lagi ke masa lampau, ingin kembali mengambil puncak peradaban itu sendiri dari pendidikan Islam. Makanya ada perubahan dari sekolah tinggi segala macam menjadi university gitu kan. Karena saya mikir atas gitu kan. Ada integrasi ya antara sains dan Islam seperti itu. Dan sebenarnya itu sudah terjadi di masa lampau. Karena kita kehilangan itu, maka ingin kembali lagi seperti itu. Nah, menurut Pak Yunus, kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.